sore hari ini kita masih diberikan kesempatan untuk bertemu, berbincang-bincang santai bersama Bu Aini. Sore yang cukup menyenangkan ini kita akan mencoba membahas masalah yang sekarang sedang viral ya, sedang hangat-hangatnya dibicarakan oleh banyak orang, aktual sekali. Mengenai masalah apa Bu Aini? COVID-19. Untuk COVID-19 ya. Yang tentunya sangat berdampak sekali, khususnya juga yang sangat kita rasakan adalah di profesi kita sebagai seorang pendidik, ya kan? Salah satu dampak yang barangkali dirasakan oleh pendidik apa saja Bu kira-kira? Sangat banyak sekali, namanya karena kita harus tetap melaksanakan pembelajaran, anak-anak tidak boleh kosong. Dalam hal ini terkendalanya banyak lah ya, terutama di tempat saya mengajar gitu, karena saya berada di kecamatan yang jauh dari kota. Gitu ya. Jadi anak-anak saya di sana itu tidak semuanya difasilitasi dengan gadget. Sementara pembelajaran kita yang tidak bisa bertatap muka harus menggunakan alat komunikasi berupa gadget paling tidak ya. Ya, berupa HP. Iya, HP. Harus memiliki HP. Pastinya. Dan tentunya untuk komunikasi jarak jauh juga, pembelajaran jarak jauh juga kan sangat diperlukan harus punya HP. Selain punya HP, tentunya kan butuh modal yang lumayan juga untuk paket data, namanya gitu. Jadi kita sebagai guru ini harus pintar-pintar ngolah pembelajaran, maksudnya mengelola pembelajaran jarak jauh. Harus mencoba untuk luar biasa kreatif gitu. Iya, iya. Kalau misalkan dalam pembelajaran kelas mungkin kita sudah biasa lah ya, otak-atik misalnya anak-anak bosan begini diajak ke sini, bosan seperti ini harus begini. Dan memang harus di seperti itu ya seperti iya, iya. Saya rasa ini tantangan tersendiri untuk guru-guru kita. Karena baru pertama kali ini kita menghadapi seperti itu. Tidak hanya kita yang ada di sini, tapi juga guru-guru yang ada di seluruh Indonesia pastinya. Iya Bu, sebelum kita lanjut ke masalah itu, tentunya sekarang ini kita juga harus tahu, perlu memberikan sedikit nasihat kepada murid-murid kita. Nasihat apa saja yang mungkin bisa disampaikan ke murid-murid yang ada di rumah saat ini? Halo anak-anak, kita sedang menghadapi pandemi ya saat ini. Tapi Bu Guru minta, Bu Guru mohon sama kalian jangan berhenti belajar. Belajar tidak harus kita bertatap muka antara kalian dengan Bu Guru, tetapi kalian juga bisa eksplor pengetahuan kalian dari sumber mana aja. Yang pasti kita di sini akan tetap berusaha, kita para guru-guru akan tetap berusaha memberikan pelayanan yang terbaik buat kalian, memberikan pembelajaran yang bermakna bagi kalian walaupun tidak bisa bertatap muka. Kalian harus tetap semangat, tetap rajin, dan jangan putus-putus untuk berdoa. Dan tentunya belajar tidak harus di sekolah ya. Iya, belajar bisa di mana saja. Belajar itu di mana saja bisa, dengan sumber apa saja bisa. Fleksibel sekali. Dan kalian harus tetap semangat, tetap berdoa bahwa keadaan ini akan segera berlalu ya. Betul. Ujian yang luar biasa ini harus kita hadapi dengan tenang, sabar, dan tetap harus mematuhi protokol kesehatan. Nah, kita juga harus berjuang membantu pemerintah juga. Di samping membantu pemerintah, kita juga ikut membantu yang berjuang di rumah sakit sekarang banyak. Sangat banyak sekali. Iya, kasihan mereka ya. Masyarakat khususnya kita harus senantiasa mematuhi apa yang menjadi anjuran dari pemerintah, karena itu sangatlah berdampak bagi para tim medis kita. Kalau begini ya, kalau misalkan kita nalar saja, banyak medis kita yang tumbang dalam merawat pasien, membudaknya pasien, terus apa yang akan terjadi gitu kan. Nah, di samping itu pula mereka ini saat ini sedang berjuang luar biasa di rumah sakit. Mereka harus meninggalkan rumah, meninggalkan keluarga. Obrolan kita semakin seru ya. Iya. Oke, kita break sebentar. Jangan kemana-mana, tetapi Aksio aja. Masih bersama Aksio aja di kesempatan kali ini. Dan untuk Ibu, sepertinya kalau kita berbicara mengenai pembelajaran, pendidikan, dan kegiatan kita sebagai guru, sepertinya juga tidak ada habisnya. Iya, betul sekali. Bahkan kita yang suami istri seprofesi ya, profesi kita sama sebagai seorang pendidik,
Jadi mulai dari bangun tidur sampai tidur lagi yang kita bahas itu saja, dan nggak pernah kita, nggak pernah ada habisnya. siswa kita, siswa kita ya. Oleh karena itu kita juga berpesan pada anak-anak tetap jaga kesehatan, jangan lupa pakai masker kemanapun, cuci tangan juga, iya, jaga kebersihan, sehingga kita bisa membantu para tim medis, pemerintah juga untuk memutus rantai penyebaran COVID-19. Bagaimana sih cara kerja para bapak ibu guru? Karena sekarang ini pasti sulit sekali untuk mengajar secara langsung di depan kelas ya. Nah, cara-cara yang sekarang dilakukan oleh bapak ibu guru di rumah seperti apa? Jadi kita itu para guru untuk seluruh masyarakat ya. Ini kadang kan kita sering mendengar selentingan bahwa murid belajar di rumah, guru juga berdiam diri di rumah, begitu kan ya? Iya, tidak seperti itu. Jadi yang perlu pemirsa ketahui ya, bahwa saat menghadapi pandemi seperti ini, anak-anak belajar di rumah, tapi kita sebagai guru juga tetap melakukan kerja dengan sistem shift ya. Sistem shift ya. Ya, jadi 1 hari kita bekerja dari rumah dan 1 hari kita bekerja di sekolah. Dalam waktu 1 minggu tetap melakukan aktivitas sebagai guru. Iya. Walaupun juga seperti ini nanti minggu depan ini kan kita sudah mulai libur semester 2, libur akhir tahun ya. Tapi juga tidak serta-merta guru berada di rumah, tapi tetap 1 hari kerja di rumah dan 1 hari kerja di sekolah. Nah, seperti itu. Iya, seperti itu. Jadi kita kan harus menyiapkan perangkat pembelajaran juga. Terus kita harus menyiapkan materi-materi yang akan kita berikan kepada siswa, begitu. Jadi memang cara kerja kita seperti itu. Lalu sebagai guru juga betul-betul menghadapi berbagai macam masalah. Utamanya ketika kita harus menyampaikan pembelajaran dari rumah, itu kita juga membutuhkan fasilitas yang harus memadai. Sangat. Kita harus mempunyai setidaknya HP, kamera yang bisa digunakan untuk daring ya. Iya. Dan itu tidak kalah penting adalah paket data. Paket data ya, betul sekali. Kalau kita nggak punya paket data, kita nggak akan mungkin bisa melakukan aktivitas daring dengan baik, ataupun nanti kita bisa berkomunikasi dengan siswa di rumah dengan lancar. Alasannya karena paket data itu sangat penting. Iya. Karena itu kita juga berpikir 2 kali, caranya supaya kita itu dapat kita tetap eksis data kita, dan juga siswa di rumah tetap bisa menikmati apa yang kita sampaikan sebagai guru dari rumah. Ya. Dan belajar dari rumah ini seperti ini ya. Jadi siswa-siswa, terutama siswa saya itu kan tidak semuanya mempunyai HP, gitu kan. Jadi ada beberapa anak yang tidak memiliki HP, guru harus tetap memberikan layanan kepada mereka. Istilahnya sekarang pemerintah memakai luring itu ya. Iya, luar jaringan ya. Jadi kita ini belajar dari rumah ini ada dua sesi sebenarnya, ada dua cara ya. Ada 2 cara. Yang pertama, kita memberikan pembelajaran lewat media online seperti itu. Kemudian daring. Yang kedua, untuk memfasilitasi anak-anak yang tidak memiliki gadget. Kadang kan juga sempat mendengar luring itu apa ya? Masa luring garing? Kadang-kadang orang yang tidak tahu bertanya-tanya. Nah, seperti luring itu luar jaringan ya. Kalau daring dalam jaringan ya. Jadi mereka yang tidak mempunyai HP terus kita tinggalkan saja, tidak ikut pembelajaran gitu, tidak. Jadi kita sebagai guru harus menyiapkan materi sama dengan yang kita berikan kepada anak-anak melalui online. Itu bisa dikatakan 2 kali kerja dong. Iya, kita siapkan itu, dan orang kita menghubungi orang tuanya, kalaupun misalnya mentok nggak bisa, orang tuanya nggak bisa menjemput materi ataupun soal-soal itu di sekolah, kita harus door to door ke rumah siswa gitu. Iya, betul. Dan kendalanya juga bagi bapak ibu guru, ada juga yang barangkali belum pernah di depan kamera. Itu harus mempersiapkan diri juga. Pertama harus self confident, harus percaya diri dulu. Bagaimana? Soalnya ini nggak ditonton siswa saja kan? Iya. Bapak ibunya di rumah, bahkan mbahnya itu juga pasti ikut melihat. Kita harus juga mempersiapkan diri, self confident, kepercayaan diri kita harus kita utamakan. Bagaimana sih cara kita belajar lagi untuk berbicara di depan kamera itu seperti apa? Itu sulit juga loh.
bapak ibu gurunya belum pernah berhadapan mengelola emosional kita saat berada di kamera ya beda banget dengan kita berada di depan siswa. Iya. Walaupun satu kelas dan di kamera kita cuma ngadepin kamera aja, tapi ternyata susah gitu. Oke anak-anak, masih bersama gurusnya